bahwa mata orang yang meninggal itu sejatinya melihat mengikuti ruhnya aina dhahabat. Kemana ruh ini dibawa? Yang tidak terlihat itu kalau kita baca dalam ilmu tafsir, itu juga ragam maknanya. Al-ghaib itu bisa dikatakan tidak terlihat oleh mata saya sekarang, tetapi boleh jadi terlihat oleh mata orang lain di masa yang akan datang. Tidak terlihat oleh generasi yang terdahulu, tetapi boleh jadi terlihat oleh generasi yang sekarang. Al-ghaib itu ada yang artinya tidak terlihat sepanjang masa. Dimanapun, kapanpun, siapapun, itu tidak mampu melihat sesuatu yang dinyatakan sebagai al-ghaib ini. Ada yang kemudian ini tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan, tetapi disepakati loh oleh semua orang bahkan lintas iman. Apa namanya? Itu ruh. Ruh manusia ini termasuk percaya kita kepada iman yang al-ghaib. Ada setan, ada jin, ada sihir. Itu tidak boleh kemudian kita tolak. Karena itu adalah bagian dari apa yang ada di alam semesta ini. Ada setan, ada jin, ada sihir. Itu tidak boleh kemudian kita tolak. Karena itu adalah bagian dari apa yang ada di alam semesta ini. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kajian Ramadan 1445 Hijriah Mata Hati TV. Bersama saya Muhammad Wildan Husna dan narasumber kita, guru kita pada kali ini Gus Faiz. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana nih Gus nih di wabarakatuh. akhir-akhir Ramadan ini Gus? Alhamdulillah tetap sehat, tetap dalam lindungan dan rahmat Allah. Kemarin kita membahas banyak sekali tentang Al-Quran Gus ya. Iya. Sekarang kita itu akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 3 Gus. Nah, Alladzina yu'minuna bil ghaib. iya. Ini ada kata-kata goib di situ Iya. Gus. Orang-orang yang beriman terhadap yang goib. Iya. Maksud di tafsiran itu yang goib itu yang seperti apa Gus ya? Secara sederhana Wildan ya, Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan makhluk ini dengan beragam bentuknya. Makhluk yang terlihat mata saja kalau kita pelajari kan, ada yang misalnya itu disebut benda padat, Ya. ada yang misalnya disebut itu benda cair, itu disebut juga dengan benda gas. Masing-masing benda ini itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Kecepatannya berbeda, ya, bentuknya juga berbeda, satuan ukurannya juga berbeda. Nah, di antara ciptaan-ciptaan Allah yang berbeda-beda ini, Allah juga menciptakan makhluknya yang dalam bahasa kita disebut kasat mata. Kasat mata itu tidak bisa dilihat oleh indera manusia secara umum. Nah, Allah menciptakan ya, ketika Allah menyatakan dalam Al-Qur'an tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka al-ghaib itu sedari awal artinya adalah yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu kalau kita baca dalam ilmu tafsir, itu juga ragam maknanya. Al-ghaib itu bisa dikatakan tidak terlihat oleh mata saya sekarang, tetapi boleh jadi terlihat oleh mata orang lain di masa yang akan datang. Tidak terlihat oleh generasi yang terdahulu, tetapi boleh jadi terlihat oleh generasi yang sekarang.
Al-ghaib itu ada yang artinya tidak terlihat sepanjang masa. Dimanapun, kapanpun, siapapun itu tidak mampu melihat sesuatu yang dinyatakan sebagai al-ghaib ini. Oleh karena itu kalau kita urai satu demi satu, Wildan, misalnya kalau al-ghaib itu diartikan yang tidak dilihat oleh generasi sebelum saya, tetapi boleh jadi dilihat oleh generasi saya. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu kan, di antara tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tanda hari kiamat? Kata Rasulullah, nanti menjelang akhir zaman itu ada kehidupan manusia yang berubah. Berubahnya di mana? Misalnya tinggi-tinggian dari aspek bangunan. Dulu ketika saya kecil, itu melihat gedung tinggi, itu bahkan di sepanjang Jalan Sudirman itu terbatas. Hari ini jangankan di pusat kota Jakarta, di pinggiran Jakarta, di luar provinsi Jakarta, itu kita sudah menemukan gedung-gedung yang apa ini? Yang tinggi. Ketika Rasulullah misalnya mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, orang itu akan tinggi-tinggian, tempat tinggal, gedung dan sebagainya. Ini kan termasuk sesuatu yang tidak terlihat oleh generasi sahabat, tetapi terlihat oleh generasi kita hari ini. Misalnya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita tentang kisah Fir'aun. Kisah Fir'aun itu ketika Rasulullah bercerita, itu kan ada dua dimensi. Yang pertama, al-ghaib buat sahabat, itu kejadiannya sudah terjadi di masa lalu, mereka tidak menyaksikan itu, tetapi Rasulullah menceritakan itu dan di Al-Quran diceritakan. Maka ini juga sebetulnya percaya kepada sesuatu yang gaib yang tidak pernah terlihat oleh mereka. Karena tidak terlihat di zaman tidak itu. Terlihat di zaman itu. Kemudian diuraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi Musa dengan Fir'aun, dan ujung dari cerita itu Fir'aunnya kan tenggelam di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Nabi Musa. Kemudian setelah itu, nah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, al-yauma nunajjika bibadanika. Hari ini, hari tenggelamnya Firaun, itu nunajjika bibadanika. Kami selamatkan Firaun itu jasadnya. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya nanti Firaun buat khalfaka, orang-orang yang setelah Firaun itu ayah menjadi bukti kekuasaan Allah. Nah, hari itu Fir'aun kan diangkat dalam cerita itu jasadnya ke permukaan, kemudian dilihat dan ditemukan oleh orang-orang di masanya, kemudian dimakamkan. Makamnya itu kan tersembunyi. Selesai dari cerita itu, bahkan di masa sahabat, tidak ada orang yang pernah bisa melihat jasadnya Fir'aun. Sampai kapan, Wildan? Sampai Napoleon masuk ke Mesir kan? Bawa ahli yang namanya Maspero. Maspero itu kemudian meneliti makam-makam kuno yang ada di Mesir. Kemudian di antara itu kayak perbannya itu dibuka, mumi-mumi itu oleh ahli forensik kemudian diselidiki. Maka kemudian mereka memperoleh nama-nama. Dan di antara mumi-mumi itu ya ada yang di dalam tubuhnya itu mengandung garam. Maka disimpulkan kalau jasad ini meninggalnya, matinya itu karena tenggelam di laut. Dan itu kemudian disimpulkan menjadi jasadnya Fir'aun. Hari ini Fir'aun itu kemudian dipajang itu, ya, diperlihatkan di Museum Tahrir yang ada di Kairo, ibu kota Mesir. Maka ini itu juga bisa diartikan sebagai iman bil ghaib. Bahwa kata Allah, nanti Fir'aun akan kami selamatkan jasadnya untuk menjadi ayah. Ya, untuk buat orang-orang setelah Fir'aun itu menjadi pelajaran. Nah, itu juga bagian dari rangkaian kejadian gaib yang harus kita percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya bercerita tentang proses kelahiran Nabi Isa. Bukan saja proses kelahirannya, Wildan, bahkan profil ibunya. Bunda Maryam ini semenjak kecil sampai besar itu diceritakan oleh Rasulullah. Dan itu diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ada surah namanya surah Maryam. Lalu disinggung juga itu dalam banyak surah. Misalnya kejadian itu. Ini kan Rasulullahnya nggak ada. Rasulullah tidak menyaksikan kejadian itu. Tapi Rasulullah bisa menceritakan kejadian itu dengan benar. Maka ini ketika saya percaya dengan cerita Rasulullah, itu sejatinya saya juga percaya dengan al-ghaib. Nah, kalau itu bagian yang pertama.
Nah, itu kan maksudnya Gus, terlalu jauh kita nariknya kalau ibarat dari zaman Firaun ke Mm-mm. zaman Nabi kemudian ke zaman Iya, Napoleon ya. iya, iya. Jangankan itu Gus ya, Iya. anak sekarang mungkin nggak kenal apa namanya Walkman Gus Bisa ya. jadi. Iya. Karena itu bisa disebut dengan hal yang goib itu Gus ya. Iya, tetapi kan itu tidak kemudian diceritakan secara Iya. detail di dalam Al-Quran. Tetapi al-ghaib itu memang yang tidak terlihat. Maka bagian yang kedua itu adalah terkait dengan makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluknya, ada yang terlihat oleh mata, bisa dirasakan oleh kulit ketika saya bersentuhan dengan wildan, tetapi ada makhluk yang memang kita sering sebut dengan makhluk halus. Artinya apa? Karena jasadnya yang halus ini, saya tidak mampu melihat dan saya juga tidak mampu merasakan kehadirannya. Apa contohnya misalnya malaikat? Apa contohnya misalnya jin, setan? Itu kan sesuatu al-ghaib yang tidak terlihat, tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah dalam banyak hadis, bahwa ada makhluk Allah namanya malaikat. Nah, saya orang yang beriman, ketika kemudian Rasulullah menceritakan tentang malaikat dalam hadis yang sahih, Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah berbicara tentang makhluk Allah yang gaib ini, maka bagian dari keimanan saya percaya bahwa Allah tidak saja menciptakan manusia yang bisa dilihat oleh mata, bisa diraba oleh kulit manusia, tetapi Allah juga menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan setan, itu yang tidak bisa saya lihat. Atau bahkan Wildan, ada yang boleh jadi saya bisa merasakan tapi saya tidak bisa melihat. Apa contohnya? Angin. Angin itu bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat. Ada yang kemudian ini tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan, tetapi disepakati loh oleh semua orang bahkan lintas iman. Apa namanya? Itu ruh. Ruh manusia ini termasuk percaya kita kepada iman yang al-ghaib. Kata Allah, nanti ruh manusia itu akan Allah pisahkan dari jasadnya. Maka manusia itu akan mengalami kematian. Nah, ini juga bagian dari keimanan kita kepada sesuatu yang dikatakan bersifat gaib. Nah, dari dua hal itu apakah ada lagi Gus yang bisa disebut dengan gaib? Masih banyak. Misalnya produk turunannya. Misalnya sihir. Iya kan? Misalnya sihir. Sihir itu kan tidak terlihat. Kalau kita melihat orang misalnya disihir, itu didiagnosa, ya mencari material sihirnya di dalam tubuh orang itu nggak ada. Tetapi karena kita tahu bahwa sihir ini menggunakan perantara jin, makhluk halus, maka ini juga bagian dari turunan itu. Sihir itu ya ada gitu loh, buktinya ada. Nah, Allah juga bercerita kan tentang tukang-tukang apa ini? Sihir misalnya. Nah, itu ketika kita mengatakan misalnya Wildan ya, ada setan, ada jin, ada sihir, itu tidak boleh kemudian kita tolak. Karena itu adalah bagian dari apa yang ada di alam semesta ini. Nah, berarti yang ruh itu bisa dikatakan hal yang gaib, Gus ya? Gaib. Kita kan harus percaya bahwa kita ini punya ruh. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan suami dari Ummi Salamah yang kemudian perempuan ini nanti akan dinikahi oleh Rasulullah. Suaminya Abu Salamah itu kan terluka, sakit setelah perang Badar. Maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan wafatnya Abu Salamah, itu Abu Salamah matanya kan terbuka ketika meninggal. Maka sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditutup matanya. Nah, itu menjadi sunnah juga buat kita. Kalau ada jenazah itu kita tutup matanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mata orang yang meninggal itu sejatinya melihat mengikuti ruhnya aina dhahabat. Kemana ruh ini dibawa? Nah, ketika Rasulullah mengatakan kemana ruh ini dibawa, orang yang hadir di ruangan itu menyaksikan proses sakaratul maut, kan tidak melihat apa-apa. Ketika malaikat mencabut dan membawa ruh orang ini, kan kita tidak melihat ada sesuatu yang berkurang dari orang tadi. Tiba-tiba dia berhenti napasnya, detak jantungnya hilang, itu disepakati oleh ahli medis karena ruhnya sudah tidak ada. Nah, ketika kita tanya, ruh itu apa? Nggak ada yang bisa mendefinisikan. Kemudian kalau memang ruh itu ada dalam jiwa setiap manusia, itu ada di mana?
Dan bagaimana keluarnya? Dan Letaknya mengapa itu di mana gitu ya? Dan mengapa kalau itu berpisah kemudian manusia itu kehilangan kehidupannya? Nah, itu sampai hari ini kan tidak ada definisinya. Kita tidak tahu warnanya, tidak tahu bentuknya, ya. Rupanya seperti apa? Tidak ada spesifikasi rupa dan sebagainya. Tapi karena itu ada disebutkan di dalam agama, maka bagian dari keimanan saya itu saya percaya akan adanya ruh. Nah, tadi kan kita bicara tentang kejadian-kejadian yang sudah lampau, Iya. Gus, ya. Kemudian ada makhluk-makhluk Allah yang metafisika yang Iya. tidak bisa terlihat, terasa atau Iya. baunya tidak tercium. Iya. Nah, kalau kehidupan setelah kematian, Iya. Gus, apakah itu disebut dengan gaib juga, Gus? Betul. Kehidupan setelah kematian itu disebut gaib. Ya, apa contohnya? Surga dan neraka. Buat kita sekarang itu adalah sesuatu yang gaib. Sampai kapan, Wildan? Ya sampai kita masuk ke dalam surga dan menyaksikan betul apa itu surga. Sekarang bagian dari surga itu kan hanya cerita oleh Rasulullah. Nabi menceritakan surga, keindahannya, kenikmatannya. Neraka Nabi ceritakan betapa pedihnya dan sebagainya. Tapi kan kita tidak bisa melihat itu. Maka karena kita tidak bisa melihat surga dan neraka, itu sama dengan orang yang ketiga saya katakan tadi, ya, ketika Fir'aun itu diselamatkan badannya. Maka ketika itu diceritakan oleh Rasulullah, sahabat tuh percaya. Percaya dengan hal apa itu? Hal gaib. Nah, sementara saya sekarang melihat Fir'aun, maka ayat yang tadi bahwa Allah akan menyelamatkan Fir'aun itu tidak lagi menjadi Yang iman gaib lagi karena saya sudah terlihat. Surga dan neraka juga begitu, ya, kehidupan setelah kematian, alam barzah yang ada di kuburan, itu kan, mizan, sirat, itu semua iman bil gaib. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang makhluk-makhluk gaib. Iya. Kita bicara tentang sang kholiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apakah Allah juga termasuk hal yang gaib, Gus? Allah itu tidak bisa kemudian kita katakan sebagai hal yang gaib. Karena apa? Karena wujud dan keberadaan Allah itu sangat terang benderang. Misalnya ya, kita di dunia ini, Wildan, melihat apapun, kita selalu yakin bahwa itu ada yang membuat. Wildan misalnya ngelihat meja ini. Pasti Wildan punya keyakinan bahwa meja ini ada yang buat. Iya kan? Sekalipun Wildan tidak tahu nih siapa yang membuat meja ini. Tapi Wildan pasti punya keyakinan bahwa meja ini ada yang membuat satu. Wildan juga punya keyakinan bahwa yang membuat dengan yang dibuat tuh nggak sama. Tukang kayu membuat meja. Pasti meja tidak sama dengan tukang kayu. Itu semua, Wildan, itu saya rasa semua nurani manusia yang sehat akan mengakui itu. Ya, misalnya Wildan naik pesawat, ya, ini beda. Kalau Wildan naik mobil, Wildan pasti selalu melihat supirnya. Tapi kalau kita naik pesawat, jarang sekali kita melihat pilotnya. Tetapi ketika kita sudah di dalam pesawat, pesawatnya bergerak, terbang, ya, kemudian nanti mendarat tanpa melihat pilot, kita yakin kok, Wildan, bahwa di situ ada apanya itu, ada pilotnya. Maka Allah itu dari aspek keyakinan imannya, Allah itu dikatakan Az-Zahir. Az-Zahir itu yang maha jelas, yang maha nampak. Nampak apanya? Nampak wujud, eksistensinya, nampak betul kekuasaannya, ya, nampak pula sifat-sifatnya, itu kita katakan sebagai Az-Zahir. Adapun kata Wildan tadi, bisakah Allah itu dikatakan al-ghaib? Ghaib dari aspek zatnya. Kalau Wildan ingin bertanya, ya, Allah itu seperti apa? Maka itu juga bagian dari iman bil ghaib. Kita meyakini Allah itu ada tanpa perlu kita bertanya bagaimana wujudnya Allah. Tetapi wujud dalam artian kekuasaannya itu sangat nyata. Jadi bagaimana kita sebagai muslim, Gus, mempercayai sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak terasa, yang kita tidak tahu rupa itu gimana, Gus? Lah, itu kan sebetulnya tidak perlu kita pertanyakan secara dalam. Kalau Yudan bertanya misalnya, bagaimana saya yakin akan adanya wujud Tuhan, sementara saya tidak pernah melihat Tuhan? Bukankah seharusnya saya hanya percaya dengan apa yang saya lihat? Itu terbantahkan dengan apa yang kita bahas tadi terkait dengan ruh, kan? Ruh itu tidak seorang pun pernah melihat, tapi tidak ada di dunia ini orang yang tidak mempercayai adanya ruh. Nah, ketika kemudian kita katakan, mengapa kita tidak bisa melihat?
Ya karena keterbatasan kita. Kita bisa lihat Wildan, mata kita ini sangat-sangat terbatas kok. Buktinya apa? Seandainya hanya mengandalkan mata, besi kita masukkan ke dalam air, maka besi itu bengkok. Iya. Padahal besinya itu tidak bengkok. Ketika kita ada dalam kondisi misalnya berjalan di atas jalanan yang terbuka, ada pemandangan yang terbuka di pagi hari, kita bisa melihat matahari saat dia terbit. Begitu matahari terbit, tiba-tiba di samping mobil kita lewat truk kontainer yang besar. Maka matahari menjadi terhalang dan hilang. Apa kemudian kita bisa mengatakan bahwa matahari itu kalah besar dengan truk? Ya. Nah, itu membuktikan bahwa penglihatan manusia itu terbatas. Jadi ketika kemudian apakah mata saya bisa melihat Allah, bagaimana engkau tidak bisa melihat Allah? Sementara Allah itu adalah sesuatu yang paling terang benderang dalam hidup ini. Ya, misalnya kan, saya tidak pernah tahu ayah dan ibunya Wildan. Tetapi saya pasti yakin Wildan ini ciptaan Allah. Ya. Gitu loh. Kan begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat jelas. Makanya ketika orang bertanya, apakah Allah itu ada? Jawabannya kan singkat. Allah itu ada, bahkan sebelum lafaz ada itu ada, karena Allah lah yang mengadakan kata ada, dan Allah lah yang memang maha ada. Nah, dari aspek ini para pemirsa sekalian, keimanan seseorang itu memang tidak selamanya diukur dengan apa yang bisa dia lihat. Kadang-kadang kita bisa, nih Wildan misalnya, seorang ibu itu bisa mencintai bayinya sebelum dia melihat bayi itu. Karena itulah yang dikatakan rasa. Iman itu kan lebih banyak kepada rasa. Ketika saya hidup di dunia ini, saya merasa bahwa pasti di sini ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha memberi rezeki, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Maka ketika saya kemudian tunduk dan taat kepada perintah Allah, itu juga bagian dari tanda bukti keimanan saya kepada Allah. Nah, tadi Gus, yang kita membahas tentang makhluk Allah yang gaib seperti jin, malaikat, dan lain-lain. Ini kan bisa dikatakan sebagai makhluk yang metafisika, Gus. Iya. Bicara tentang metafisika, Gus, kalau di Indonesia kan itu kan identik yang gaib itu identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Iya. Kayak hantu, kayak dukun dan lain-lain. Itu tanggapan Gus tentang fenomena yang di Indonesia gimana, itu Gus? memang bisa sah-sah saja ada gitu. Kalau ada orang kemudian mengatakan, saya ketika jalan di satu tempat, saya melihat makhluk bentuknya seperti ini. Ya bisa jadi. Makhluk itu ada. Sekalipun saya akan mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa mendefinisikan bentuknya setan. Karena memang tidak pernah digambarkan. Jadi gini Wildan, percaya kepada hal yang gaib itu hanya bisa kita percayai kalau itu dijelaskan di dalam Al-Quran atau melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kemudian itu tidak dijelaskan secara detailnya, maka yang diminta iman secara global. Jadi saya percaya bahwa Allah itu menciptakan iblis itu ada, setan itu ada. Kenapa? Quran menyatakan itu ada. Maka saya beriman. Bukan iman saya terus percaya kepada setan. Saya percaya bahwa itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, ketika kemudian nih, selalu identik nih Wildannya dengan hal-hal yang Wildan katakan metafisika. Padahal ilmu fisika itu juga ada kok iman yang bil ghaib. Apa contohnya? Setrum Wildan. Oh iya. Ayo, misalnya, setrum itu kan ukurannya fisika. Sinyal, handphone, itu ukurannya fisika. Pertanyaannya, kita hari ini bicara di sini, direkam oleh kamera, ini kan pasti ada gelombang yang masuk ke sana. Kita nggak bisa kan Wildan mengurai itu dengan mata kepala saya. Kemudian pembicaraan kita hari ini, seandainya ini di live streaming menggunakan sarana YouTube misalnya, kita di sini dilihat orang di sebelah sana. Itu berpindahnya pakai apa? Itu pasti ada ukurannya secara fisika. Tetapi kita nggak bisa lihat dan kita percaya. Iya kan? Jadi nggak mesti al-ghaib itu bisa jadi alam metafisika. Alam fisika juga bisa. Setrum. Ya kan? Setrum itu dampaknya bisa kemana-mana. Misalnya, ada kabel yang terbuka di sini, kemudian di sini ada air. Maka yang di sana itu bisa ke setrum juga tanpa dia menginjak kabel ini. Kan? Karena dia masuk ke dalam genangan air itu. Nah, ketika kita mempercayai al-iman bil ghaib tadi, maka kita juga harus percaya bahwa seperti itulah sejatinya makhluk ciptaan Allah. Ada yang bisa nyetrum, misalnya. Nyetrum apa Wildan?
Kadang-kadang Wildan, kita masuk ke tempat yang dalam bahasa Indonesia itu angker. Oh, Ya iya. kan? Kuburan tua, malam-malam. Wildan lewat itu. Itu kadang-kadang kan bulu kuduk tuh berasa beda Iya. banget dengan Wildan masuk ke mall kan. Pertanyaannya, itu ilmiah atau enggak? Ya saya katakan. Ya itu kan juga bisa jadi dia setruman makhluk gaib kan. Ketika makhluk gaib itu ada, boleh jadi dia memiliki setrum-setrum kayak tadi. Mungkin listrik statis Gus ya. Iya, nah jadi sesuatu yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, yang diceritakan oleh Rasulullah, itu memang sejatinya kalau mau ditarik-tarik ke ranah ilmiah, itu akan bertemu dengan padanannya. Tetapi spesifikasi jelasnya itu tidak bisa kita jelaskan. Kenapa? Kalau dijelaskan, dia menjadi tidak iman bil ghaib lagi kan, Yuda? Ya. Ini Gus, sebenarnya ini yang menggelitik di pikiran saya sudah lama banget itu Gus. Iya. Kadang kan hal-hal yang gaib ini kan kalau tadi kita bahas kan mengidentikan dengan hantu dan lain sebagainya. Iya, iya. Ada beberapa orang meyakini Gus di Indonesia khususnya orang yang sudah meninggal kemudian jadi hantu dan sebagainya. Iya, Itu kan jadi iya. fitnah Gus ya. Iya, iya, iya. Itu gimana Gus Lah, cara meyakini? itulah Gus? yang dikatakan bahwa itu bagian dari permainan setan. Setan itu kan punya kemampuan seperti itu. Dan dia punya permusuhan abadi dengan manusia. Oleh karena itu bisa jadi ketika ada penampakan seperti itu kan bisa jadi kerjaannya setan. Untuk mendiskreditkan keluarga yang sudah meninggal tuh ya tuh. Itu keluarganya sekarang jadi hantu. Nah, sebetulnya kata-kata jadi hantu itu memiliki aspek kebenaran dan juga aspek kesalahan. Bener di mana Gus? Salahnya dulu. Salahnya dulu. Salahnya itu kalau kita yakini bahwa jasad itu Allah bangkitkan menjadi hantu. Itu salah kan? Karena jasadnya sudah ada di dalam tanah, dia sedang mengalami perjalanan panjang di alam barzah dan tidak mungkin kemudian dia menjadi hantu. Iya, mohon maaf Gus ya. Kita Iya. aja yang masih hidup, Iya. ketika kita dipendam di dalam tanah, Iya. itu kita sulit banget untuk keluar. Betul, Apalagi yang tidak ada nyawanya. Iya, Gus ya. tidak nyawanya. Jadi itu udah selesai. Nah, adapun kemudian Wildan melihat makhluk halus berbentuk seperti dia, apa mukanya? Itu kalau ilmu yang saya pelajari, itu bisa jadi permainan jin ataupun setan dan iblis. Itu kan jadi fitnah Gus Oh ya. iya. Jadi fitnah macam-macam kan, ya. Jadi fitnah bisa jadi orang kemudian bergunjing, Iya. orang berghibah, yang digibahi marah, dan semuanya pasti bermuara kepada dosa. Dan itulah sebetulnya pekerjaan setan kan, menjerumuskan orang kepada permusuhan. Atau boleh jadi untuk mengadu domba Wildan. Tiba-tiba kakeknya Wildan itu misalnya seolah-olah hidup kembali datang ke Wildan. Bilang, saya ini Wildan dibunuh sama si A. Bisa jadi kan. Nah, yang seperti ini Wildan, itu kan tujuannya kadang-kadang permusuhan. Atau mengadu orang. Dia kakek bilang, ini saya kakekmu selama hidup saya itu nggak tenang. Datang karena dalam mimpi gitu ya. ini, itu bagian dari yang harus kita waspadai terkait dengan hal-hal yang gaib tadi. Nah, kayak gini Gus, misalnya ada mitos kayak gini. Perempuan yang meninggal ketika melahirkan Iya. gitu kan akan menjadi sesosok hantu yang menyeramkan Iya, dan lain-lain iya, sebagainya. iya, Padahal kan iya. itu di dalam agama kan itu termasuk yang Iya. syahid gitu Gus ya. Ini kebanyakan Wildan ini kebanyakan nonton sinetron atau membeli Ya, buku. dulu tuh komik-komik itu Gus. Komik-komik itu kan, yang kemudian membuat imajinasi Iya. liar kita. Sejatinya kan tidak begitu. Bagi Wildan katakan tadi kan, di antara pahala besar seorang wanita, itu ketika dia mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Maka orang sebaik itu kan tidak mungkin kemudian Allah berikan balasan menjadikan perempuan tadi hantu yang penasaran kan. Iya. Ini cara meyakinkannya gimana Gus? Ini kan sudah terlalu lama kedoktrin di masyarakat Indonesia. Cara yang paling efektif adalah dengan belajar, ngaji, bahwa itu mitos dan itu tidak ada di dalam agama. Dan harus kita mulai dari yang paling awal, bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari mana rahmat Allah itu akan bertemu dengan menjadikan seorang wanita yang meregang nyawanya untuk melahirkan bayi, kemudian diubah menjadi hantu yang gentayangan. Itu kan tidak mungkin. Itu satu, Wildan. Yang kedua adalah begitu banyak wanita yang melahirkan dan juga wafat, dan kita tidak mendapatkan cerita itu seheboh masa lalu. Kita lihat ya, Wildan.
Masa lalu itu memang hidup kita memang terbatas. Kan? Akses kepada ilmu pengetahuan, modernisasi. Ya, sehingga yang kayak gitu dipercaya oleh banyak orang. Tapi kalau saya tanya sama Wildan, jujur, hari ini mitos-mitos itu mulai hilang. Kan? Mulai hilang, Gus. Mulai hilang. Ya. Kenapa? Karena orang mulai terbuka dengan ilmu pengetahuan. Orang mulai melihat ya akses kepada agama itu menjadi lebih mudah. Sehingga yang berbentuk tahayul, imajinasi ini, itu mulai tersisih oleh zaman. Wildan. Jadi pemirsa Matahari TV harus lebih pintar untuk memilah-milah, Gus ya. Iya, bahwa literasi ini mitos itu penting di mana-mana ya. Mitos itu sering banget kan, misalnya anak kecil yang masih kecil meninggal di hari ini, nanti jadi seperti itu. Kita dengar nanti dia tiap hari pasti ngetok-ngetok, nah kan gitu kan. Nah itu semua Wildan, itu adalah bagian dari mitos yang tidak ada mengaitnya sama sekali dengan ajaran agama. Nah pemirsa Matahari, jadi begitu tuh penjelasan dari Gus Faiz bahwasanya mitos-mitos semakin sekarang semakin terbuka wawasan orang-orang Indonesia khususnya Gus, jadi semakin terbuka kalau ini mitos, ini bohong dan lain-lain. Bahwasanya apa yang terjadi di masa lalu yang kita percayai itu sebagai mitos itu semata-mata karena keterbatasan wawasan dan ilmu kita. Tetapi tetap harus kita yakini dan kita imani bahwa makhluk gaib itu ada, kejadian gaib itu ada, peristiwa gaib itu ada, tetapi sebatas dari apa yang kita pahami itu dalam literatur agama. Pemirsa Matahari TV yang berbahagia, tadi kita membahas panjang lebar tentang masalah pergoiban. Bahwasanya gaib itu bukan berarti tidak ada. Selama itu dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kita sebagai umat muslim wajib untuk mempercayainya. Terima kasih Gus atas pencerahannya. Alhamdulillah saya pribadi tercerahkan Gus dengan mitos-mitos yang mendoktrin selama ini di kepala saya Gus. Terima kasih waktunya. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.